Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah memberikan. Kami mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Satu Sudin mendatangkan di Bapak untuk mewawancarai Bapak terkait masalah yang kami angkat tadi, disintegrasi sosial konflik antara kelompok yang sering terjadi di Manggarai. Sebelumnya Bapak kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tasila Angelina Hadium. Saya siapa? Saya juga. Oh ya, nama saya Karisma Gagah Satya Nanggung. Silakan aja. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Apa yang menjadi akar masalah utama dari konflik antara kelompok khususnya di Manggarai? Oke, antar kelompok di Manggarai. Manggarai ini saat ini sangat maju. Ya, sangat maju. Ketika suatu kota jadi maju, tentunya banyak menarik pendatang. Ya, ketika pendatang masuk, masyarakat dari luar kota masuk, tentunya di dalam masyarakat itu ada pluralisme, ada berbagai macam ras maupun agama. Ketika sudah bawa suku ras agama, kebanyakan ya, bukan semuanya, ya itu membawa pride masing-masing. Nah, yang diperlukan adalah tenggang rasa, saling menghargai, ya, saling merasa satu bangsa, satu nusa, satu bahasa yang sama, yaitu bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Nah, untuk menjaga itu apa solusinya? Ya, solusinya apa? Kita harus membentengi diri kita dulu awalnya. Satu visi, satu misi, yaitu untuk menyatukan keanekaragaman itu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu suatu tantangan. Berbeda-beda itu selain tantangan, tapi sebenarnya juga suatu keuntungan untuk kita, karena dengan adanya perbedaan budaya, suku, ras, masyarakat luar itu tertarik kepada kita sebenarnya. Ya, itulah yang menjadi nilai plus kepada kita. Mereka berusaha belajar gimana sih orang Manggarai kok bisa damai, tentram, padahal kan saya ada umat Islam, ada umat Katolik, Kristen, mereka dapat duduk berdampingan tanpa ada masalah sama sekali. Ya, itu sangat amat menarik pihak luar sebenarnya. Banyak beberapa LSM yang belajar terkait dengan hal itu. Nah, itu kan tadi sudah jadi tantangan ya, ada perbedaan itu. Ada satu lagi juga terkait informasi yang masuk di sela-sela perbedaan, informasi yang sesat, yang rawan, yang memecah belah, itu tentunya juga berbahaya untuk adanya persatuan dan kesatuan di Manggarai. Ya. Kita harus membentengi diri kita sendiri dari informasi yang ada, apalagi di zaman globalisasi ini. Segala macam informasi dapat seketika masuk dan keluar begitu saja tanpa ada filter yang jelas. Tentunya informasi yang benar ataupun salah tidak dapat kita bedakan, kita petakan. Ya, seandainya masing-masing masyarakat, masing-masing individu dapat filter, tentunya persatuan dan kesatuan di tengah Bhinneka Tunggal Ika itu dapat terjadi. Apakah ada faktor lain yang jarang terjadi namun dapat memicu konflik? Faktor, ya. Faktor apa maksudnya? Faktor dari masalah tersebut. Masalah tersebut. Nah, faktor-faktornya itu perbedaannya informasi. Yang pertama tadi kan informasi, ya. Terus perbedaan suku, ras, agama itu pun sebenarnya hal yang fundamental yang harus kita jaga dari perpecahan, supaya perbedaan itu tidak jadi alat untuk memecah belah, justru menjadi alat pemersatu. Bagaimana caranya untuk mempersatukan itu?
tentunya kita harus ada. Sudah diajarkan wawasan kebangsaan belum? Oh, nah, sudah toh. Nah, tentunya kita harus memperluas wawasan kebangsaan. Bagaimana cara kita berbangsa dan bernegara, dalam hidup, dalam berkelompok dalam masyarakat, sehingga kita dapat saling menghargai satu sama lain. Ada lagi? Untuk pertanyaan nomor 3, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari konflik antar kelompok tersebut? Nah, dampak negatif itu banyak ya. Pertama, tadinya kita berstatus seperti sapu lidi. Kita ada 100 batang lidi, itu kuat. Ketika kita cuma 1 atau 5 batang lidi saja, gampang dipatah. Ya, begitu juga dengan itu. Ketika suatu bangsa terpecah belah, tentunya kekuatannya melemah. Ya, tadinya kita kekuatannya 100 personel, jadinya hanya 10 orang, 5 orang. Dengan mudahnya kita dipecah belah, satu sama lain saling berhantaman. Ini dari 10 lawan 10 jadi 5 lawan 5, akhirnya tidak ada untungnya. Kita contohlah saja ya di luar negeri, di Ukraina, kalian terpecah belah, di Myanmar yang negaranya awalnya baik-baik saja. Myanmar itu perang sekarang ya, perang antar sesamanya itu sekarang perang. Mereka perekonomiannya jatuh, mereka tidak tentram hidup, bekerja juga susah, apalagi belajar seperti ini adik-adik ini susah juga ya, karena informasi pun otomatis juga dihalangi ketika berperang. Informasi yang ada kebanyakan dicampur adukkan antara yang benar dan yang salah. Ya, jangan sampai ya seperti itu di sini. Ya, saya senang di Manggarai. Manggarai orangnya itu saling menghargai. Kita dapat beribadah dengan tenang, dengan tentram. Bahkan kemarin itu kita sholat Jumat, non Muslim dia menjaga di rumah. Begitu juga sebaliknya ketika umat Katolik di gereja itu yang jaga itu polisinya Muslim semua ternyata saya lihat. Kayak gini. Ya, begitu indahnya itu di Manggarai. Ya, ada lagi. Pertanyaan keempat, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antar kelompok tersebut? Oke, strategi apa yang pertama kali kita lakukan? Kita bentengi diri kita sendiri. Dari kita masing-masing, kita berupaya perluas wawasan kebangsaan kita, wawasan nusantara kita, supaya kita dapat menghargai orang lain. Ketika kita dapat memanusiakan orang lain, menghargai orang lain, tentunya orang lain tuh biasanya menghargai kita juga. Ketika memanusiakan orang juga otomatis memanusiakan kita. Ketika kita tidak menghargai orang lain, apakah mungkin orang lain menghargai kita? Nah, seperti itulah dari diri kita sendiri. Barulah kita tularkan apa yang kita dapat, apa hal-hal yang positif yang kita peroleh selama ini, kita tularkan ke sekitar. Nah, kalau secara otomatis hal tersebut akan jadi virus yang positif tentunya untuk masyarakat negara. Pertanyaan yang terakhir, apa saja upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi pasukan kelompok khususnya di Manggarai? Memulihkan ya, memulihkan tentunya yang pertama meningkatkan SDM. Iya, sumber daya masyarakat. Ketika suatu masyarakat mereka tidak mudah terpengaruh, tidak mudah disesatkan dengan informasi-informasi yang sesat. Ketika SDM itu rendah, literasinya rendah terhadap akses informasi, dari omongan saya saja yang saya buat-buat, saya demi keuntungan saya pribadi, saya ingin mempengaruhi mahasiswa fakultas keperawatan, biar saya dipilih jadi wali kota Manggarai. Misalnya sebenarnya orang Manggarai, padahal saya orang Malang. Nah, itu kan informasi yang sesat, ya enggak? Kalau saya mengomongkan itu, toh, ya saya bukan orang Manggarai, saya orang, tapi saya berusaha mempengaruhi adik-adik ini, saya orang Manggarai, jadi pilih saya ya jadi bupati, saya bilang gitu. Tapi adik-adiknya pintar ternyata, adik bisa mengakses informasi di browsing nama saya. Oh, oleh Nana, bohong ya, bilang gitu. Ternyata adik pintar, jadi tidak bisa dibohongi oleh saya. Nah,
Dengan meningkatnya SDM otomatis masyarakat juga susah untuk diberikan informasi yang sesat seperti itu. Ada lagi? Sudah ya. Lanjutkan, terima kasih banyak atas Sama-sama. partisipasi. Ya. Tidak salaman nih. Oh, ya, selamat ya. Semoga sukses.